Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin wassalamu ala rabbil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak pengampu mata kuliah MAI, yaitu Bapak Irham. Izinkan saya untuk mereview mata kuliah materi agama Islam di sekolah atau di madrasah. Mereview mata kuliah materi agama Islam di sekolah atau di madrasah. Yang pertama itu ada ulumul Al-Quran. Yang kedua itu ada ulumul hadis. Yang ketiga itu ada ilmu tauhid. Yang keempat itu ada ilmu fikih dan usul fikih. Yang kelima itu ada ilmu akhlak dan tasawuf. Materi yang pertama yaitu ulumul Al-Quran. Ulumul Al-Quran adalah sejumlah pengetahuan atau ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran secara umum, seperti ilmu agama Islam dan bahasa Arab, dan secara khusus adalah kajian tentang Al-Quran seperti sebab, turunnya Al-Quran, nuzul Al-Quran, nas, mansuh, izat, maki, madani, dan ilmu-ilmu lainnya. Yang kedua yaitu ulumul hadis. Kata ulum dalam bahasa Arab sebagai bentuk jamak dari berarti ilmu, sedangkan hadis di karangan ulama hadis berarti segala perbuatan, perkataan, takrir atau sikap yang disandarkan kepada nabi-nabi. Dengan demikian, gabung kata ulumul hadis mengandung pengertian ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan. Yang ketiga itu ilmu tauhid. Secara istilah, pengertian ilmu tauhid, ilmu yang membahas tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifat yang wajib padanya, sifat-sifat yang boleh disifatkan kepadanya, dan sifat-sifat yang sama sekali harus ditiadakan daripadanya. Ilmu fikih dan usul fikih. Saya jelasin yang ilmu fikih dulu. Ilmu fikih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan. Sebagai aspek kehidupan manusia dengan Allah dan Tuhannya. Kalau fikih itu, usul fikih ialah ilmu yang mengkaji tentang dalil fikih berupa kaidah untuk mengetahui cara penggunaannya, mengetahui keadaan orang yang menggunakan mujtahid dengan tujuan mengeluarkan hukum amal perbuatan dari dalil-dalil secara terperinci dan jelas. Ilmu tasawuf yaitu salah satu cabang dari ilmu-ilmu Islam utama, yaitu ilmu tauhid, usuluddin, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tajwid untuk bertugas membahas soal-soal i'tiqad seperti i'tiqad mengenai ketuhanan, kerasulan, dan akhirat dan lain-lain dan sebagainya. Mengambil buku fikih kelas 12 dan bab konsep ijtihad dan mazhab. Pengertian ijtihad dari bentuk kata fi'il madi jahadaya, bentuk mahdarnya yaitu jahdun, artinya adalah kesungguhnya atau sepenuh hati atau serius. Banyak rumusan yang diberikan mengenai
diberikan mengenai definisi ijtihad. Menurut istilah dan sebuah usaha yang bersungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis, dan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Hukum ijtihad. Secara umum, hukum ijtihad itu wajib bagi seorang yang sudah mencapai tingkat faqih atau mujtahid. Jika belum mencapai kedudukan faqih, maka dianjurkan bermazhab, bertaklid kepada orang lain. Tidak dibolehkan bagi seorang yang sudah mencapai derajat mujtahid dalam kedudukannya sebagai faqih yang pendapatnya akan diikuti dengan diamalkan oleh orang lain yang diminta fatwa tentang sesuatu. Hukum berijtihad tergantung kondisi mujtahid dan umat sekitarnya. Perkembangan ijtihad. Ijtihad berkembang mengikuti perkembangan zaman. Sebagaimana diketahui, sumber hukum pada awal permulaan Islam pada masa Rasulullah SAW yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Namun pada masa Rasulullah, ijtihad sudah mulai ada, tetapi pada masa ini masih belum bervariatif. Ijtihad dengan berbagai variasinya mulai berkembang pada masa sahabat dan tabi'in serta masa-masa generasi selanjutnya hingga kini dan yang akan datang. Ada pengertian mazhab. Mazhab menurut pengertian bahasa adalah pendapat atau kelompok aliran yang bermula dari pemikiran. Menurut istilah ijtihad, seorang imam dalam memahami sesuatu hukum fikih. Pada dasarnya mazhab-mazhab itu ditimbul antara lain karena perbedaan dalam memahami Al-Quran dan hadis yang tidak bersifat perbedaan mengenai maksud ayat-ayat zahni yang pengertiannya masih dapat ditafsirkan adalah salah satu sebab timbulnya mazhab dan aliran agama Islam. Dampak dalam perkuliahan materi agama Islam di sekolah atau di madrasah. Dampak kuliah offline yaitu tingkat pemahaman mahasiswa mengenai materi dapat lebih baik. Interaksi antara dosen dengan mahasiswa akan terjalani lebih baik. Para mahasiswa dapat lebih lebih plong karena dapat beraktivitas di daerah kampus, tidak hanya di rumah atau di depan laptop atau HP. Kekurangannya, aktivitas pembelajaran offline memiliki kelemahan, yakni kebutuhan ruang kelas secara fisik, sehingga mahasiswa dan guru harus bertatap muka di tempat dan waktu yang sama, harus berinteraksi secara langsung. Kelebihannya dapat bertemu teman-teman dan sifat pembelajarannya bisa berinteraksi secara langsung baik bersama dosen atau teman-teman. Tetapi pembelajaran secara daring juga mempunyai kelebihan waktu semua serta efisien dan lebih produktif karena sangat terbantu untuk berbagai media.
Kesimpulannya, dapat saya simpulkan bahwa perkuliahan ini mata pelajaran materi agama Islam di sekolah atau di madrasah dalam semester 4 ini sudah sangat bagus secara penyampaian dosennya dan juga mahasiswa akan memahaminya. Dalam buku fikih ini, dalam kurikulum 2013 MA kelas 12 edisi tahun 2020 mencapai kriteria sangat baik dari segi materi dan aspek penyajian, namun memiliki bahwasanya buku ini yaitu bahasanya dapat diterima oleh mahasiswa.